sepanjang saya memimpin Masjid Istiqlal ini, Majelis Rasulullah selalu menjadi tuan rumah di Masjid Istiqlal ini. Selalu kita berikan kesempatan untuk memakmurkan dan memeriahkan Masjid Istiqlal ini. Tidak ada sedikit pun yang perlu diragukan dari Majelis Rasulullah, karena komitmennya terhadap umat dan bangsa dan negara ini tidak perlu diragukan. Selalu tulus berdoa untuk mendoakan negeri tercinta kita ini. Karena itu saya atas nama pribadi, juga atas nama pengurus Masjid Istiqlal dan juga sekaligus mewakili pemerintah, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat kepada seluruh jamaah besar Majelis Rasulullah SAW dimanapun juga berada. Saya menyaksikan beberapa tayangan, isinya itu Gus Fuad marah-marah, protes atau nggak terima, mungkin bahkan kalau dari judulnya itu ya mungkin sudah kebiasaan ya menyebut monyet atau apa itu, monyet luh gitu. Jadi itu dari kontennya Gus Fuad, ada juga dari KBN Nusantara, Ngawur, Raffi Ahmad gitu. Terus ada lagi yang apa namanya ini, Kertapati ini, itu mungkin mengulas punya Gus Fuad gitu. Artinya nggak terima mereka atau protes ngapain Raffi Ahmad itu datang ke Habib Rizik Syihab. Karena sekarang Raffi Ahmad itu sudah staf khusus presiden ya. Artinya bukan sebagai personal. Walaupun kunjungannya itu wallahualam untuk apa. Sebetulnya menurut saya kalau ada yang mau diprotes itu, kalau protes kepada Raffi Ahmad apa itu kan tidak jelas juga. Omongannya juga tidak jelas mau ngapain. Ya jangan-jangan sesama orang Jakarta silaturahmi kan bisa aja atau apa gitu. Nggak jelas juga apa yang dibicarakan. Justru yang lebih tajam yang punya Menteri Agama itu. Itu jelas sekali selama beliau menjadi Imam Istiqlal selalu Ba'alawi jadi tuan rumah. Selalu Majelis Rasulullah. Majelis Rasulullah itu ya Ba'alawi, Pak, pendirinya ya Ba'alawi. Sekarang ketuanya juga Ba'alawi. Nggak Ba'alawi jadi ketua Majelis Rasulullah kayaknya. Itu mestinya yang diprotes itu, ada apa ini Menteri Agama ini? Kenapa Istiqlal selalu dikasihkan ke Ba'alawi? Kenapa selalu Ba'alawi yang jadi tuan rumah di situ? Kenapa nggak PWI? Atau mungkin jangan-jangan tahun depan ya, mungkin ini karena yang lalu mungkin belum naik, PWI itu belum dikenal, sekarang kan sudah. Jadi kita lihat kalau ada tabligh akbar lagi ya gantian lah, jangan Ba'alawi terus ya, nanti bisa-bisa di-Ba'alawikan juga Istiqlal itu kan bahaya. Itu malah segala Habib Umar didatangkan, Istiqlal lagi dari Yaman, sampai ada haul pendiri pesantren Dalwah Habib Baharun itu di Istiqlal juga. Lah ini gimana? Ini orang pribuminya ini yang mau memperjuangkan menyelamatkan pribumi kok belum dapat di Istiqlal. Mungkin nanti ya, mungkin belum sampai suaranya. Jadi jangan disalahkan Menteri Agama, anggap Menteri Agama itu bicara hal yang sudah lampau, karena yang sebelum-sebelumnya gitu ada ucapan selamat juga dan merasa ya senang gitu, selalu diberi kesempatan Ba'alawi itu untuk memakmurkan Masjid Istiqlal. Luar biasa Pak. Masjid Istiqlal itu ya simbol terbesar dalam negara kita, keislamannya kan masjid Pak, itu kan masjid terbesar dan itu masjid negara kan. Masjid negaranya aja kok yang ngisi, kata kalian kok malah imigran para pendusta cucu Nabi, gimana sih? Apa jadinya negara kita kalau Masjid Istiqlalnya diisi terus oleh pendusta yang ngaku-ngaku cucu Nabi padahal Yahudi? Gimana kalau begitu? Itu mestinya itu PWI, LS atau apa itu ke situ lah. Nggak usah lagi di kampung-kampung, itu sudah cukup, sudah saatnya naik kelas gitu. Ya somasi atau apalah. Kenapa kok belum bisa? Atau mungkin ini kan ada Nisfu Sa'ban, atau mungkin nanti apa ya setelah ini ya acara-acara dekat-dekat ya. Ya masih lama sih. Mungkin Maulid Nabi, mungkin mau haul. Jadi kalau misalnya mau ada haul dari ulama pribumi atau siapa, mungkin haulnya siapa gitu. Ya di Istiqlal, haulnya Ba'alawi aja boleh di Istiqlal. Itu kenapa? Yang lain tidak boleh, misalnya itu harus. Kalau haul kan kapanpun ya harus dites itu. Untuk ngetes ini Menteri Agama ini sudah budak mukibin atau apa? Jangan-jangan begitu kan?
Kan sayang Pak, kita teriak-teriak mau melepaskan dari ini, tapi Menteri Agamanya aja misalnya budaknya Mukibin atau apa gitu, sudah budak Mukibin lagi. Kan repot itu. Jadi kayak mau matikan api, tapi yang kamu korek-korek cuma, yang kamu siram-siram cuma rantingnya, ranting di pinggir hutan, hutannya udah kebakaran. Teriak-teriak kita padamkan api, gimana kalau begitu? Jangan ya, itu terlalu receh kalau begitu. Kalau masih main di bawah terlalu receh, sudah saatnya main di atas. Ya, ingin sekali saya dengar itu di Masjid Istiqlal itu menggema Ba'alawi itu bukan cucu Nabi, itu kayaknya keren gitu. Ceramahnya Kiai Imad itu, ceramahnya Kiai Gus Abbas Buntat itu, bahkan ceramahnya Gus Fuad mungkin harus itu ada di Masjid Istiqlal. Biar kita tahu ceramah-ceramah model begini ini cocok nggak gitu. Ya kalau bagi pendukungnya kan cocok aja, bahkan harus disampaikan ke seluruh dunia gitu. Kalau terus di kampung-kampung terus ya mungkin Ustaz Abdul Karim juga itu, Ustaz Suparman itu juga mestilah tampil di Istiqlal lah sekali-kali gitu ya. Menyuarakan, karena tidak seimbang ini kalau terus begini, yang nyerang main di bawah terus, yang diserang sudah di Istiqlal mainnya. Wah kalau begitu mah nggak imbang, nggak seru ya. Jadi harus ada upaya ke situ ya. Sehingga nanti munculnya terima kasih kepada PWI, terima kasih kepada ini gamelan Gus Fuad atau siapa yang selalu memakmurkan Istiqlal. Itu kan keren Pak. Ini terima kasih kepada Majelis Rasulullah, Majelis Rasulullahnya Ba'alawi. Aduh, Istiqlalnya lagi, bukan hanya Jakartanya. Istiqlal itu simbol Indonesia. Jadi kalau orang tahu Islam Indonesia, apa masjid paling besar ya Istiqlal, masjid negara gitu. Kalau di Mekah itu Masjidil Haramnya itu, kalau di Madinah Masjid Nabawinya ini. Artinya sentralnya gitu loh. Ya jangan dilawan dengan ngisi di masjid-masjid kecil, apalagi di kampung-kampung kecil. Jangan, nggak seimbang. Kalau memang mau menyadarkan, misalnya mau menyebarkan dakwahnya itu ya harus sistemnya begitu. Harus incar itu fasilitas-fasilitas yang sekali-kali juga menyelamatkan lah. Jangan-jangan ini mau dibalawikan juga, mau diklaim jadi punya orang Yaman juga Masjid Istiqlal ini. Kok diisi orang Yaman terus? Jadi ya daripada ya nggak apa-apa kritik juga Habib Ahmad. Kenapa nggak berkunjungnya ke Pleret, ke Gus Fuad? Kenapa nggak berkunjungnya ke mana itu? Ke Kresek, ke Kiai Madudin? Kenapa nggak ke Surabaya, ke Kiai Nur Ihya? Kenapa nggak ke tempatnya Gus Abbas? Mana ke tempatnya Habib Rizik? Nanti dijawabnya ya karena dekat. Wah repot kalau begitu ya. Jadi ini semua adalah saya sudah posisikan menjelaskan jalur-jalurnya gitu. Mestinya begini, mestinya begitu. Udah nggak bicara Ba'alawi palsu, Ba'alawi asli di sini. Udah bicara ya semestinya kalau memang mau besar gerakannya dan memandang Ba'alawi ini ancaman, Ba'alawi ini mau menjajah, Ba'alawi ini mau memalsukan sejarah, ya setidaknya apalagi gerakannya mau disimbolkan sebagai gerakan Islam, ya jangan abai dengan masjid ya. Kuburan kan sudah, sekarang masjid ya, apalagi ini masjidnya Istiqlal lagi nggak tanggung-tanggung ya. Jadi jangan sampai lepas gitu ya, terus aja gitu. Siapa tahu tahun depan bisa lah ada manggung di situ. Gamelan kan keren, Masjid Istiqlal isinya gamelan begitu. Terus yang ceramah Gus Fuad, Gus Bagus, siapa lagi ini, Kiai Haji Imaduddin kan keren di situ ya. Tersingkir sudah Majelis Rasulullah itu dari Masjid Istiqlal itu ya. Kalau ada haul-haul juga di situ kan keren, haulnya Amangkur atau siapa gitu ya. Allahumma dina hadisabil.